apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak Kita akan memulai dapat ibadah pemberangkatan jenazah ke pemakaman ibu terkasih kita Nyonya Tio Swinio yang biasa kita panggil Ibu Nyonyo. Bagi bapak ibu yang ada di luar, kami persilahkan untuk boleh gabung di dalam sini untuk kita bersama-sama beribadah. Silakan yang mau masuk. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan yang membuat kita semua masih ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Engkau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Dengan hormat Jadi pengakuan kami di hadapan-Mu, Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang kemurahan dan kebaikan-Mu telah dinyatakan di tengah-tengah kami dalam perkabungan ini. Karena itu Engkau yang akan memberkati setiap ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Segala kemurahan dan segala yang baik datangnya daripada Tuhan melalui kekuatan yang baru, penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus memimpin, mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat melihat dan menikmati setiap anugerah-Mu yang besar terjadi dalam hidup kami. Dalam ibadah pemberangkatan jenazah pada hari ini, Tuhan yang memberkati, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih, kami menyerahkan setiap acara ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ini. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Bapak, ini pengakuan kami bahwa kami punya Bapak yang baik. Semasa almarhumah Ibu Nyonyo bersama dengan kami, Tuhan, almarhumah suka menyanyikan lagu ini. Dan setiap kesaksian pujian lagu inilah yang dibawakan oleh almarhumah. Tuhan, terima kasih.
Ini begitu berkesan bagi kami semua yang beberapa tahun bersama dengan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cintanya, untuk keramahannya, untuk kelemah lembutannya, keteladannya, kesetiaannya kepadamu Abah. Tidak akan hilang dalam hidup kami. Bagi jemaat Siloam sangat membekas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala jerih lelahnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, menjadi berkat bagi anak cucu dan keturunannya. Karena firman-Mu berkata Tuhan, keturunan orang benar tidak akan meminta-minta, bahkan akan menjadi berkat. Mereka akan memberikan pinjaman, mereka menjadi berkat. Biarlah apa yang ditanamkan, apa yang didoakan oleh almarhumah Tuhan, yang sebentar lagi Tuhan akan kami lepaskan, akan dimakamkan Tuhan. Biarlah segala yang baik yang dilakukan oleh ibu terkasih kami ini tidak akan kami lupakan, tapi menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, syukurkan keluarga yang ditinggalkan, kakak, adik, anak mantu, cucu. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus, sumber penghiburan yang sempurna yang akan menghibur mereka semua. Terima kasih Bapa untuk cuaca yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Alam pun menyaksikan kebaikan almarhum. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kebaikan Mama, segala kasihnya yang begitu luar biasa. Saya begitu bangga punya rekan sekerja Tuhan di gereja yang sederhana dengan sosok ibu yang baik ini. Biarlah itu yang kebaikannya tidak akan kami lupakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus biar melawat kami dalam pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, yang akan meneguhkan kami, yang akan menghiburkan, yang akan memampukan setiap kami menghadapi hari-hari ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua angkat pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Firman Tuhan kita yakini yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan setiap kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau
segala sesuatunya adalah mungkin. Itu sebabnya hari ini kami sangat bersyukur sebab kami menjadi umat dari Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada di tempat ini karena cara-Mu sendiri ya Tuhan. Dari apa yang kami lihat, apa yang ada di hadapan kami, dan untuk apa kami ada di sini, ini juga Engkau mengajarkan kami sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kami semuanya harus menyiapkan diri untuk menghadap Engkau kapanpun waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami belajar dari semua peristiwa-peristiwa yang kami hadapi. Kami percaya kasih-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar sebelum kami akan mengantarkan orang tua kami, saudara kami ke tempat peristirahatannya sampai Engkau datang. Terpujilah Engkau Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, sama-sama kita aminkan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oleh orang tua yang dikasihi, keluarga, saudara, kakak, adik yang ditinggalkan semua, Tuhan memberkati, dan kita juga saudara-saudara seiman. Bapak Ibu, Alkitab berkata, dan kita sering berkata bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Jadi apapun itu, semuanya karena seizin Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan tanpa ada maksud yang Tuhan ingin beritahukan kepada orang-orang yang menghadapinya. Ya, jadi segala peristiwa yang terjadi, sekali lagi, itu atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, apakah itu kesenangan, apakah itu kedukaan, itu semuanya bermaksud untuk menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan untuk kita yang menghadapinya. Tugas kita adalah menemukan rahasia di balik setiap peristiwa yang terjadi. Dan hari ini kita ada di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena satu alasan yang jelas, karena mama, orang tua, saudara yang kita kasihi telah mendahului kita semua. Ya. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan mengajak kita membuka Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dan 2. Kalau sudah dapat Bapak Ibu yang bisa ikut baca boleh baca bersama-sama, yang tidak bisa ikut baca boleh mendengarkannya dengan baik-baik ya. Judulnya di situ Hikmat yang Benar. Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Nama yang harum 3 ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu, hari ini kita ada di rumah duka. Amin. Kita semua yang hadir hari ini di rumah duka, kita ada di tempat ini. Dan Alkitab berkata, hendaklah semua orang yang hidup, berarti seluruhnya kita yang hidup, yang hadir di tempat ini, baik di ruangan ini pun di luar, hendaknya memperhatikan, ya, hendaknya memperhatikan semua peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang akan saya sampaikan hari ini, saya kasih judul, memberi judul adalah warisan orang-orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di luar Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, semua berlomba-lomba ingin mewariskan segala sesuatu, kalau kita katakan yang sifatnya sementara. Apa itu? Mewariskan harta benda. Juga ada yang berkata mewariskan pendidikan yang tinggi. Ya, jadi ada orang-orang yang berusaha menyekolahkan anak tinggi-tinggi sampai sekolah terbaik ke luar negeri, dengan harapan inilah warisan yang bisa diberikan kepada anak-anak, kepada keturunan. Tidak salah bisa menyekolahkan anak ke sekolah yang terbaik di luar negeri, boleh saja. Tetapi kita juga harus perhatikan, tidak sedikit anak-anak yang disekolahkan di sekolah yang terbaik di luar negeri, justru pulang-pulang tidak bisa menghargai orang tua yang menyekolahkan. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita.
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, warisan orang-orang benar. Pepatah kita berkata, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jadi gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan manusia mati dalam hal ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, meninggalkan nama yang harum, meninggalkan nama yang baik. Dan selama beberapa hari kita ada di tempat ini, kita beribadah di sini, kita selalu mendengarkan kesaksian kebaikan. Dan bukankah itu warisan termahal yang ditinggalkan oleh orang tua yang kita kasihi? Dan saya rasa ini juga menjadi kebahagiaan bagi anak-anak, mantu, cucu, dan keluarga ketika semua berbicara tentang kebaikan. Daripada sementara kita berkumpul, kita bersedih, orang berkata, ya semasa hidupnya julitin orang, ya selama hidupnya jahat, kurang cepat dia berangkat. Nah, mungkin ada yang berangkat begitu kan? Harusnya sudah berangkatnya dari kemarin. Kenapa? Itu karena dia meninggalkan nama yang buruk. Ya, nama yang buruk. Jadi kalau seseorang meninggalkan nama yang buruk, justru orang berkata syukur. Ya, syukur. Mungkin mereka bersedih juga sih. Aduh, sedih, kenapa? Kok nggak dari kemarin-kemarin? Ya kan? Nah, orang yang meninggalkan nama baik, orang juga bersedih. Bersedih karena kehilangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa sebagai anak-anak, mantu cucu, senang, berbahagia, bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata orang tua yang dikasihi ini meninggalkan nama yang baik. Bu Nyonyo bagi saya juga sangat dekat sekali, ya, sudah bagaikan orang tua gitu ya. Setiap kali ketemu di gereja pasti selalu nanya sudah gimana. Apalagi setahu saya Ibu Nyonya ini ketahuan sakitnya 1 tahun terakhir, bersamaan dengan sakit yang saya alami juga, Bapak Ibu. Sama sakitnya. Oleh sebab itu beberapa kali ketemu di rumah sakit tanpa sengaja. Makanya beberapa hari yang lalu Desa bilang begini, wah temannya udah berangkat nih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya lihat Ibu tetap setia. Ya, dalam kelemahannya, dalam kelemahan fisik, tetap setia kepada Tuhan. Ya, dan justru memberikan semangat juga. Ya, jadi satu waktu ketemu di rumah sakit, saya bilang, tante, kesini? Iya, lagi ngapain? Iya, ini lagi ngecek. Oh iya, saya juga. Gitu ya. Ya, namanya juga orang yang sesama sependeritaan. Jadi saling sharing pengalaman. Ya. Nah, kemudian yang beberapa hari yang lalu itu, karena terakhir saya ketemu sudah mau pasang ring ya. Ini lagi ngecek. Terakhir saya bilang, ketemu, gimana Tam? Sudah? Belum. Ini yang anehnya katanya, ketika saya tidak siap, ketika saya belum siap, justru saya dari rumah sakit, saya seperti didorong-dorong supaya segera. Tapi begitu saya sudah siap, justru rumah sakit yang nggak siap. Gitu. Saya bilang, oh gitu ya, iya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya dengar hari Minggu yang lalu, jujur saya kaget. Saya kaget. Karena Pak Gembala beberapa waktu yang lalu juga kan, dan banyak yang katakan hari Jumat masih ketemu. Makanya kok bisa? Gitu ya. Kok bisa? Ya bisa lah ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau beritahu bahwa syarat untuk berangkat duluan, syarat untuk pulang, tidak ada syarat tetap. Tidak ada syaratnya harus sakit dulu baru berangkat. Tidak ada syarat harus tua dulu baru berangkat. Enggak. Mau sakit, mau sehat, harus siap. Mau tua, mau muda, sekarang ini bisa berangkat kapan saja tanpa aba-aba. Ya kan? Tanpa aba-aba, tanpa pemberitahuan.
Oleh sebab itu kita harus selalu berjaga-jaga. Saya mau ajak buka di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Kalimat pertama, tidak ada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mau kapanpun harus siap. Amin. Ya, mau kapanpun harus siap. Ya memang kadang-kadang ya, saya sebagai hamba Tuhan dan saya sering berkata, mau kapanpun, ya seperti Pak Gembala beberapa waktu yang lalu kan mengatakan, mau kapanpun mau berangkat ya harusnya sudah siap, betul ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ketika keadaan kita menyadari keadaan kita tidak baik, entah kesehatan tidak baik, di situ kadang-kadang kita bilang begini, wah jangan-jangan ini malam terakhir. Ini malam terakhir nih. Ya. Apalagi ya seperti yang dikatakan rekan seperjuangan gitu ya. Ya. Berangkat ketika tidur. Saya pikir begini, apakah ini saya tidur malam-malam, udah itu besok sudah berangkat, ternyata dibangun-bangun ini udah nggak bangun-bangun lagi. Inilah tidur terakhir, gitu ya. Di satu sisi, jujur saya agak takut-takut juga. Mungkin ada yang bilang begini, kok pendeta takut? Saya mau beritahu, pendeta juga manusia. Pendeta punya rasa takut, rasa ini gitu ya. Ya, ya. Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, kita harus selalu siap. Itu sebabnya kita selalu harus siapkan nama yang baik. Tidak ada warisan yang lebih mahal dari itu. Ya, dari orang tua yang mewarisi nama yang baik, dan itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Daripada yang ditinggalkan, itu siapa sih? Itu kan keluarganya yang jahat, yang mati karena kejahatannya tempo hari. Kan lebih menyakitkan. Tapi kalau nama baik, kita juga semua senang, kita istilah apanya ya, manusiawinya, kita berjalan, kita masih dapat berjalan dengan tegak gitu ya. Kita dapat melangkah dengan tegak tanpa harus diintimidasi dengan ucapan-ucapan orang yang tidak baik ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang orang-orang yang takut akan Tuhan, nama yang baik, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal ya. Minyak yang baik, nama yang baik. Kemudian Amsal pasal 22 ayat 1 dia katakan begini, nama yang baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama yang baik ini ya, nama baik ini lebih berharga daripada kekayaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena nama baik, orang-orang keluarga yang ditinggal tetap hidup rukun. Sering sekali ada orang tua yang meninggalkan harta benda, justru harta benda yang ditinggalkan menyebabkan perpecahan di antara saudara-saudara. Harta kekayaan yang ditinggalkan menyebabkan permusuhan, menjadi akar permusuhan dari anak-anak yang ditinggalkan. Tapi nama yang baik membuat anak-anak orang yang ditinggalkan semakin akrab. Itulah peninggalan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita yang ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus meninggalkan nama yang baik. Selanjutnya apa yang ditinggalkan? Meninggalkan iman. Ya, meninggalkan iman. Ibu kan dalam kelemahannya dia selalu datang. Kalau datang saya selalu tanya, "Tante, datang?" Kalau dia datang sendiri, iya datang sendiri. Kadang beritahu saya diantar, oh iya. Saya kadang mikir, dari rumah ke gereja kan terus naik ke atas, nyebrang itu. Udah itu kadang dia bilang, oh enggak, saya enggak naik ke atas. Lewat ada jalan terobos itu, ya jalan yang dibuat sendiri oleh warga.
bukan jalan resmi. Jadi, iya, jalur cepat. Dan itu saya bayangkan Bapak Ibu, jangankan orang tua yang sudah seumur itu dan dalam perjalanannya tidak cepat bisa berani begitu, saya aja yang masih jauh lebih muda agak takut-takut juga nyebrangnya. Biar hari Minggu, biar pagi-pagi, justru lebih ngeri itu kan kalau jalanan lebih lengang daripada jalan macet. Jalan macet kita bisa jalan pelan, jalan santai. Tapi kalau jalanan kosong, justru itu ngeri. Kendaraannya kencang begitu. Ibu ini selalu setia kepada Tuhan. Dan iman, itulah yang saya rasa diwariskannya kepada seluruh keturunan, pada anak-anak. Iman dan kesetiaan. Dan beberapa waktu yang lalu, anak-anak bersaksi, ketika kami sudah percaya kepada Tuhan, kami tidak tahu bagaimana membicarakan iman kepada orang tua kami ini. Karena kuat kepada pegangannya sendiri. Dan ternyata ketika memilih untuk percaya kepada Tuhan, itu mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar lagi kepada anak. Meninggalkan iman. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang engkau pikirkan untuk engkau wariskan kepada keturunanmu dan kepada keluarga? Apa yang kita mau tinggalkan? Meninggalkan harta benda tidak masalah, boleh saja. Tapi harta benda tanpa peninggalan iman, harta benda yang ditinggalkan itu akan menjadi sumber masalah. Oleh sebab itu, mau meninggalkan pendidikan, bagus. Mau meninggalkan harta, boleh. Tapi jangan lupa, lebih daripada itu, tinggalkanlah iman kepada Kristus. Ya, iman kepada Kristus. Hari ini, kita harus mengingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Hari ini, sebentar lagi kita akan mengantarkan ibu ini ke tempat pemakaman di Petamburan. Siap-siaplah, siapa yang akan diantar setelah ini? Nggak tahu. Ya kan? Apalagi di daerah kita sini nih. Daerah Gang Harlan, Petak, Sawah. Pokoknya ada musim-musimnya. Ada musim menikah, satu orang menikah tuh terus selama beberapa bulan. Satu orang meninggal terus tuh. Ya kan? Nah, ini nggak tahu. Dari bulan Januari, dari daerah kita ada yang berangkat belum sebelum ibu ini? Belum ya? Ibu Nyonyo ini sudah duluan nih di tahun ini. Siapa setelah ini? Bapak Ibu, kita ini bagaikan sedang mengantri di loket nih. Sedang menunggu karcis sendiri, tiket masing-masing. Ketika namanya dipanggil, ketika sudah dibukakan pintu, sudah siap untuk masuk. Ya kan? Saya nggak tahu apakah sudah ada yang terima tiket, tinggal mau masuk, istilahnya kalau di ini yang studio 1. Bagi yang sudah punya tiket, dipersilakan masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua harus sudah siap. Amin. Bagaimana caranya? Inilah saatnya kesempatan bagi kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang menolong kita. Mari kita bertanya, apa yang kita wariskan kepada keturunan kita? Tapi Alkitab berkata orang-orang di dalam Tuhan akan meninggalkan nama baik, nama harum, ya. Nama yang baik itu jauh lebih berharga daripada minyak yang mahal, ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Yang kedua, wariskanlah iman. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Amsal pasal 10, Amsal 10 ayatnya yang ke-7. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Apa yang kita mau tinggalkan? Kenangan apa yang kita mau tinggalkan? Sekali lagi, Bu Nyonyo telah meninggalkan kenangan yang baik bagi kita semua. Saya rasa bagi anak-anak punya kenangan masing-masing. Ya, saya sudah dengar kesaksian beberapa hari yang lalu,
Kenangan-kenangan di hari-hari terakhir, punya kenangan. Jemaat juga di gereja juga punya kenangan. Dan kita semua, seluruh keluarga kita yang hadir hari ini, kita punya kenangan yang manis di akhir hidup dari ibu ini. Kenangan apa yang kita mau tinggalkan kepada keluarga? Kenangan apa yang kita mau tinggalkan kepada jemaat? Kenangan apa yang kita mau tinggalkan kepada orang-orang di sekitar kita? Tapi Alkitab berkata, orang-orang yang takut akan Tuhan akan meninggalkan kenangan yang baik, kenangan yang harum, nama yang harum, dan iman yang ditinggalkan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi biarlah Tuhan yang menolong dan Tuhan memberkati kita. Ya, kita akan mengantarkan ibu ini. Tetapi sekali lagi kita harus mempersiapkan diri. Kita akan berpisah, ya. Dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan akan terbatas. Begitu sudah selesai nanti upacara, masing-masing kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya Tuhanlah yang akan menolong dan memberkati. Kelak ketika Yesus datang, orang-orang yang meninggalkan nama harum karena Kristus ini akan menerima hal-hal yang rohania, menerima berkat rohania, yaitu tubuh sorgawi. Orang yang meninggalkan nama harum telah meninggalkan tubuh daging ini, tubuh yang penuh dengan kelemahan. Tetapi kelak ketika Yesus datang akan mengenakan tubuh rohania, di mana tubuh itu tidak dikuasai, tidak dapat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Itu sebabnya dapat berjumpa dengan Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memastikan diri kita untuk bertemu dengan ibu ini. Karena saya percaya ibu ini takut akan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan saya percaya beliau akan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, mari kita memastikan diri kita untuk bertemu dengan beliau bersama dengan Kristus. Mari kita tinggalkan nama yang harum, tinggalkan nama yang baik, wariskan nama yang baik, wariskanlah iman kepada keturunan, kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah orang mendapatkan kenangan yang baik tentang kita. Dan biar kenangan mereka tentang kita akan mendatangkan berkat dan membuat mereka akan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah Tuhan menolong kita. Kekuatan di hidupku ku dapat. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamat. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamat. Takkan goyah, takkan goyah selamat. Sekali lagi, takkan goyah, takkan goyah selamanya.
Ajaib benar Engkau Tuhan. Tidak mudah bagi kami untuk mempertahankan nama baik. Tidak mudah bagi kami untuk meninggalkan harta yang mahal ini, yaitu nama baik dan iman. Tidak mudah bagi kami untuk mempertahankannya. Tetapi seperti pujian kami mengatakan bahwa kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Engkaulah yang menolong dan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau berkata bahwa nama baik jauh lebih berharga daripada minyak yang harum. Nama baik jauh lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dan inilah yang harus menjadi perhatian bagi kami yang masih hidup hari ini ya Tuhan. Orang tua kami, saudara kami di dalam Tuhan, Ibu Tioswinio Tuhan, atau Ibu Nyonyo yang kami kenal selama ini, telah meninggalkan nama yang baik, meninggalkan iman, meninggalkan teladan yang baik bagi kami semuanya, dan khususnya bagi keturunannya ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami, seperti firman-Mu katakan, hendaklah setiap yang hidup memperhatikannya. Ini menjadi perhatian bagi kami ya Tuhan, menjadi perhatian serius bagi kami, bahwa kami harus meninggalkan nama yang baik, harus meninggalkan nama yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah nama baik dan Tuhan dimuliakan oleh kehidupan kami. Biarlah orang semakin mengasihi Engkau ketika mereka mengenang kami ya Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar kami memuliakan dan percaya kepadamu ketika mereka mengenang kehidupan kami, mengenang kebersamaan dengan kami ya Tuhan. Dan itulah Tuhan yang telah ditinggalkan oleh Ibu kekasih kami, meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, meninggalkan pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman di dalam berjemaat, pengalaman dalam pengiringan kepada Tuhan, pengalaman dalam kasih, pengalaman dalam kelembutannya, pengalaman dalam perhatiannya ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh keluarga yang ditinggalkan, seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak, mantu, cucu, adik-adik, koko, dan juga semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati, Engkau menjadi penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Sebab penghiburan dari kami sangat terbatas sekali ya Tuhan. Bahkan saat ini kami ada di sini dengan tujuan memberikan penguatan, penghiburan kepada mereka. Tetapi ketika semua acara sudah selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Maka saudara-saudara kami ini, mereka akan berjuang lagi sendirian. Engkaulah Tuhan yang menjadi penghiburan, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menghantarkan orang tua kami ini, saudara kami ini, ke tempat peristirahatannya. Dan biarlah Tuhan seluruh acara sampai selesai nanti boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami yang berangkat bersama-sama di tempat ini, Tuhan menolong kami sampai di tujuan dan nanti kembali juga dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tetapi biarlah Tuhan Engkau yang terus menolong dan Engkau memberkati kami. Segala hormat bagi Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkaulah yang menolong kami. Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin Tuhan, mari pulihkan semua keadaanku dalam tangan-Mu lah ya Tuhan. Tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah, tak akan goyah selamanya, takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Kami percaya bahwa jika seluruh hidup kami ada di tangan-Mu, tak ada yang dapat menggoyahkan kami. Baik keluarga, baik siapapun sahabat handai tolan yang hadir, biarlah kekuatan-Mu ada pada kami. Firman-Mu lah sumber kekuatan. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar itu boleh terekam di pikiran kami, terukir di hati kami, dan bahkan terpampang di penglihatan kami, terngiang di telinga. Dimanapun kami berada, firman-Mu selalu mengajar, menguatkan, meneguhkan. Dan kemanapun kami melangkah, firman-Mu terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu akan terjadi. Kami tidak takut menghadapi apapun di depan, asal Tuhan ada menyertai kami.
Tuhan yang belah lautan di zaman Musa, Tuhan yang mengubah air menjadi anggur di zaman Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menggandakan roti. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami bersyukur kalau ibu kami yang kami kasih yang hari ini kami akan sebentar hantarkan, telah meninggalkan iman, dan iman yang dia berikan kepada keluarga kami semua, karena dia sampai akhir hidupnya adalah setia. Firman-Mu berkata, jika kami setia, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Ibu kami telah setia, karuniakanlah kepadanya mahkota kehidupan, dan biarlah itu juga menjadi milik anak cucu keturunan, dan bahkan kami semua. Kami percaya berkat-Mu akan terus berkarya, tercurah bagi keluarga, sehingga mereka bukan turun melainkan akan naik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan kami, menghantar kekasih kami ke tempat pemakaman atau peristirahatan yang terakhir di Petamburan. Tentu pimpin lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menghantarkan kekasih kami untuk beristirahat. Sekarang ya Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu untuk memberkati kami. Jika ada di antara kami yang hadir ini tidak dapat melanjutkan menghantar ke rumah ke tempat pemakaman, tempat peristirahatannya atau tempat pemakaman umum di Petamburan, karena ada tugas, tetap lindungi dan jagai. Dan kami yang khusus menghantarkan, beri pengawalan khusus dari para malaikat-Mu. Sekarang kedangkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk memberkati kami, dan biarlah Engkau yang memberkati lebih dan menyatakan kuasa-Mu saat kami mengaminkan firman-Mu. Dan dikasih oleh Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan yang hadir di tempat ini menyertai, memberkati, menguatkan Engkau demikian. Ia akan memberkati Engkau di perjalanan hidupmu. Tuhan yang menjaga keluar masukmu di kota ini, kemanapun Engkau pergi, Tuhan yang buka jalan bagimu. Tuhan yang mengkawali Engkau siang malam, dan bahkan menaungi Engkau setiap saat. Ia angkat Engkau sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Ia berkati adonanmu, Dia berkati buah kandunganmu, Dia berkati anak cucu keturunanmu dan masa depanmu. Nama Tuhan dicurahkan, dinyatakannya bagimu di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawa berkat Tuhan kemanapun engkau pergi, dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Telah selesai ibadah kita. Mungkin ada keluarga yang menyampaikan sesuatu dalam artian termasuk mengarahkan perjalanan kita dari mana supaya beriring-iringan menuju Petamburan. Memang dekat Petamburan, tapi jalannya harus diatur oleh situasi. Silakan. Dari tempat ini ya, kita akan diarahkan nanti oleh koordinator yang mengurus parkir. Nanti keluar kita melewati pintu ya di sebelah sana. Nanti begitu keluar ke jalannya Suparman, kita terus saja mengikuti ke arah Selipi, nanti tinggal belok ke kiri, nanti sampailah sejenak di sana di Petamburan ya, di komplek pemakaman Kober ya. Jadi nanti ada yang mengarahkan juga gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang membawa kendaraan nanti dipersilakan untuk nanti mengikuti ambulan gitu ya. Oke, jadi Tak lama lagi Tuhanku, datanglah.
duka sampai ke sini semua berjalan dengan baik dan kita semuanya baik-baik saja ya. Dan seluruh keluarga sudah kumpul juga ya. Baik. Kita akan memulai ibadah kita dan supaya kita semua yang hadir di sini juga memberi perhatian, kita mengikuti seluruh acara dengan baik. Sebelum kita akan memakamkan nanti ibu terkasih kita, sebelumnya kita akan menaikkan pujian Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bagi yang punya lembaran pujian itu di nomor 7. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Kita ulangi lagi pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dan kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Bersamamu Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Sekali lagi anugerah. Kami tiba tempat pemakaman ini Tuhan. Kau melindungi menyertai perjalanan kami dan saatnya kami akan memulai ibadah penyerahan ibu kami. Kami mau melakukan seperti firman Tuhan berkata bahwa manusia tubuhnya yang berasal dari debu akan kembali kepada debu, dan saatnya ibu kami, Ibu Nyonyo, akan berpisah dari kami untuk selamanya. Dia akan dikembalikan oleh hamba-Mu ke tanah
sebab rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Engkau sudah menyertai dia. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkata dalam firman-Mu, jika engkau datang ke dunia, apakah dia dapat menemukan iman di hati manusia? Engkau telah melihat iman ibu kami yang sungguh percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Maka kelak engkau datang untuk kedua kali, engkau juga yang akan melihat iman itu yang menyelamatkannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memimpin pujian dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Menyucikan, bahkan mati, terus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ulangi lagi, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia Hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang mau duduk, firman Tuhan, dan Yesus sudah bangkit, dan itu memberikan kepastian. Dan ibu kita ini juga ketika tiba waktunya nanti akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Amin. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok dengan nada penyembahan. Sebab dia hidup, refnya saja. Sebab Benar ya Tuhan bahwa hidup kami menjadi berarti karena Engkau yang menebus kami telah mengalahkan maut. Kau telah bangkit dari antara orang mati, karena kematian tidak berkuasa atasmu.
dan siapa yang ada di dalam engkau akan dibangkitkan pada hari kedatanganmu. Karena itu teguhkan kami semua, dan itulah menjadi keyakinan kami, dan itulah janjimu, dan engkau setia pada janjimu. Dan kami tahu tidak hanya janji, tapi kau berkuasa di langit dan di bumi. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi yang masih bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari luar biasa. Tuhan tuntun semua hari-hari kita. Sepanjang ibu kita pulang ke rumah Bapak, kita sebutlah istirahat, berpulang ke rumah Bapak. Cuaca kita cerah, di beberapa tempat hujan. Tapi ini kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin sore nanti hujan karena kulihat panas-panasnya. Tapi saudara kan dihantar dengan aman, dan kita sudah di sini semua kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berbicara sesuai dengan pujian kita, bahwa sebab dia hidup ada hari esok. Dan tidak perlu gentar karena kita tahu ialah yang memegang hari esok. Karena bagimu saudara yang tidak punya jaminan pegangan hidup, yaitu Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, pastikan supaya ada jaminan kebangkitan itu hari yang akan datang. Karena kita semua lihat yang ada di sekeliling kita nih, ya sudah beristirahat. Tapi yang telah menerima Tuhan ada jaminan kebangkitan. Dan saudara, saya bacakan dari kebenaran firman Tuhan demikian. Mungkin saudara Yudika boleh bacakan bagi kita dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 hingga pada ayat 18. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang 13 hingga pada ayat ke-14. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita lihat dengan jelas atau kita dengar dengan jelas bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, meneguhkan kita, bahwa aku tidak mau saudara-saudara jika saudara berduka berkepanjangan, kira-kira begitu. Bahwa satu yang pertama, pada saat kematian seseorang itu sebetulnya itulah keterpisahan antara roh dari tubuh. Nah, jadi rohnya itu diangkat, maka tubuhnya itu boleh katakan akan berhenti. Nah, nyawanya berhenti. Walaupun obat begitu banyak dan mungkin berkualitas tinggi, tapi tidak akan berguna lagi karena Tuhan sudah mengambil hidup daripadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, setelah diambil kehidupan itu dari manusia itu kemanakah ditaruh? Saudara, yang ada di hadapan kita adalah jasad, dan ini akan ditempatkan di peristirahatan. Karena itu, saudara semua yang ada di sini, ini ada tulisan, ini ada RIP di sana. Kalau bahasa Bataknya tidak RIP, Maradian do di sono, beristirahat di sini, kira-kira begitu ya. Nah, dalam bahasa lain, bahasa Inggrisnya rest in peace, ya, rest istirahat, in peace dalam damai sejahtera. Jadi istirahat dalam damai sejahtera. Mengapa jadi damai sejahtera? Karena bebannya tidak ada lagi, pergumulannya tidak ada lagi, sudah selesai melaksanakan tugas, finishing well, terus istirahatlah. Iya. Nah, rohnya itu sudah diangkat di tempat yang khusus, persiapan ke sorga. Terus itu bagi yang terima Yesus. Yang tidak terima Yesus, dia juga istirahat juga di tempat khusus juga, tapi dalam jalur istilahnya penghakiman dan masuk neraka. Loh, kok bisa begitu? Yang terima Yesus dalam hidupnya, ia
artinya menerima juru selamat. Yesus kan artinya juru selamat. Nah, menerima penyelamatan artinya Allah sendirilah yang menyelamatkan manusia lewat Allah yang adalah firman yang menciptakan langit bumi dan isinya, sudah jadi manusia, lahirkan dari Maria, terus dia menderita dan ia disalibkan mati, tapi ia bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang baik secara pribadi untuk membawa setiap orang yang akan beristirahat. Nah, diistirahatkanlah fisik di sini, tapi rohnya bersama dengan Tuhan di tempat khusus untuk siap masuk surga, belum ke surga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang satu lagi siap ke neraka, nggak bisa pindah itu. Biar kau doakan 100 kali, kumpulkan 1000, bahkan seluruh dunia berdoa, nggak bisa memindahkan. Ketentuannya adalah masa hidupnya, apakah terima atau tidak. Karena itu Alkitab Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa menerimanya, menerima Allah, menerima firman, menerima Al-Kalam yang jadi manusia itu yang namanya Yesus Isa Al-Masih, Isa bin Maryam, kira-kira begitu. Siapa yang menerima dia itu diberi kuasa, mandat menjadi anak-anak Allah. Kenapa kok bisa ada Allah? Dipulihkan. Nah, yang menerimanya itu kan ya artinya menyambutnya dalam hidupnya, tujuannya ya firman atau Yesus yang adalah firman menjadi manusia itu tujuannya adalah menebus, karena dia tahu bahwa manusia tidak bisa menebus dirinya. Sebaik-baiknya manusia tetap ada dosanya di hati, di pikiran, di perasaan. Jadi seorang berdosa nggak bisa menebus dosanya. Jadi yang jelas doanya orang berdosa pun sebetulnya boleh dikatakan tidak sempurna kecuali kasih karunia anugerahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibaratnya ada orang berdosa di mata Tuhan, berdosa di mata manusia sih mungkin dia ketika dia doa sampai sepanjang 60 hari dia berpuasa sampai mati, kita berkata kasihan dia, ya betul, sampai mati dia, kita yang kasihan level kita. Tapi kalau Tuhan tidak ampuni dosa orang itu, tetap saja kejijian doanya orang itu. Saudara, kalau mesin sudah rusak, mengeluarkan tidak masuk ukuran, kertas putih sih, kertasnya putih tapi tidak standar yang sebenarnya, maka apa yang dikeluarkan oleh mesin cetak kertas tadi tetap aja tidak standar dan tidak boleh masuk. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu yang di surga adalah sempurna. Setelah terima Tuhan, ini malah menjadi jahat itu. Istriku yang tadi sabar jadi tukang rewel terus, jadi jengkel saya, jadi hati saya juga jadi jengkel. Dengar, kalaupun di saat kau sudah ada di dalam posisi itu, karena kita melihat kemarin dalam perjamuan kudus terakhir, saudara, dia begitu kita dorong terima ada semua jemaat, tapi ia sebelum pulang pun aku telah percaya, kalau nanti aku dioperasi aku gak takut tinggal kapan, tapi kalau enggak pun aku tetap percaya Yesus telah selamatkan saya. Saudara, pernyataan ini gak gampang dari orang pendiam. Maaf ya, ibu kita kan termasuk pendiam, gak gampang banyak ngomong. Tapi kalau keluar statementnya seperti itu adalah sebagai ungkapan yang sangat besar dari dalam, sehingga nggak bisa menahan pendiamnya lagi mengungkapkan itu. Saudara, hari ini kita ada di sini. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Silakan membaca. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau cuma kebangkitan doang, bangkit terus berputar-putar bisa aja ada yang bilang pocong segala macam jalan, ya kan? Itu namanya mayat bangkit bergerak, takut orang. Tapi kalau dia hidup bisa kembali seperti dia kala. Nah, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Jadi artinya Yesus itu mati, iya. Yang mati kan bukan Allahnya, ia Allah yang menjadi manusia. Manusianya yang mati. Terus setelah itu, tapi Allah kenapa nggak bangkit kita nih yang istirahat ini? Jadi kalau rohnya udah bersama dengan Tuhan, terus kenapa nggak dibangkitkan? Ada waktunya.
karena sungguh menunggu waktu yang tepat untuk seluruh manusia datang secara bersama-sama. Nanti akan datang. Percaya atau tidak, yakin atau tidak, Allah akan menggenapi apa yang dia janjikan, karena janji-janji yang lain sudah digenapi, tinggal kedatangannya dan kebangkitan orang percaya dalam Tuhan. Peganglah saudara imanmu, bahwa siapapun yang mati dalam Kristus, ia akan dibangkitkan. Mungkin ayat selanjutnya 2. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi saudara, percayanya harus di masa hidup ini. Nggak ada orang yang sudah mati bisa disuruh percaya. Nih yang sudah di sini misalnya nih, percaya kau, kita doain gitu, enggak. Tapi mumpung saudara lagi hidup hari ini, maukah engkau dapat jaminan hidup kekal? Di tanganmu. Karena Allah sudah menyelesaikan penebusan atas dosa kita 2000 tahun yang lalu. Sudah dikorbankan dirinya menjadi manusia, disebut dilahirkan dari manusia, maka disebut anak manusia. Ada nyanyian tadi, anak Allah, Yesus namanya. Allah tak pernah beranak dalam artian menikah dan kawin dengan manusia. Tapi kalau Allah turunkan rohnya kepada seseorang supaya dia melahirkan, siapa yang bisa larang? Ada yang bisa larang, kan suka dia. Mau dia jadi pohon, jadi gunung, jadi langit, jadi lautan, terserah. Mau jadi angin. Tapi kalau Allah jadi manusia, siapa yang larang? Memang manusia nggak bisa jadi Allah. Tapi kalau Allah yang pernah menjadi manusia, terus dia setelah selesai menyelesaikan tugasnya, ia kembali ke tempatnya, memimpin kembali alam semesta. Siapa yang bisa larang? Gak ada yang bisa. Bersyukurlah kasihnya sudah ada pada saudara. Dan hari ini diingatkan itu, karena ini nyanyian kita bukan buat kekasih kita lagi. Halo, nyanyian kita ini bukan buat ibu nyonyo. Khotbah ini bukan untuk ibu nyonyo. Kan gitu nih, doa ini bukan untuk ibu nyonyo. Tapi doa dan nyanyian ini adalah untukmu dan untukku, firman ini pun untuk kita yang hidup. Karena dia sudah selesai dulu menerima khotbah dan berfirman dan percaya. Pas dia sudah berakhir hidupnya, imannya itulah yang menyelamatkannya. Dan dia seorang yang percaya. Salah satu, karena dia adalah kebangkitan dan hidup, tidak akan mati kita ini, walaupun boleh katakan kita akan bangkit walaupun ada orang yang mati. Mama kita mati di sini, ya secara fisik ya, fisiknya. Terus, tapi rohnya udah bersama Tuhan. Nah sama dengan yang lain, istirahat lain namanya. Karena kemarin disebut beristirahat dari jeri lelahnya. Dan kembali seperti firman Tuhan, yaitu apa yang dari tanah kembali kepada tanah, yang dari Allah itu rohnya sudah kembali kepada Allah. Dan karena itu kita menempatkan di sini. Itu sebabnya adalah nanti 3 kali dilempar tanah. Pertama yang dari Allah kembali kepada Allah. Hembusan nafasnya yang pernah diberikan kepada manusia akan ditarik kembali kepada Allah. Terus daging yang dari tanah, karena memang dicipta Adam dari tanah, dia kembali kepada tanah. Tapi ada bedanya. Kalau yang percaya ini, waktu dalam tubuhnya, tubuhmu terima Yesus, maka sel-sel tubuhmu lebih kurang 40-60 triliun tergantung gedenya. Nah ini dimateraikan, sekalipun istirahat berharga di mata Tuhan, karena akan dibangkitkan pada saat kedatangannya. Maka roh dan daging yang dibangkitkan, seperti tubuh Yesus dibangkitkan itu, nanti itulah tubuh kita, sehingga bisa akan meninggalkan dunia terbang tanpa perlu ada alat-alat membuat terbang. Kau mau berangkat ke matahari nanti, kau bisa berangkat ke bulan. Ke matahari kebakar nih, panas? Enggak, karena kau tiada mempan dibakar, tiada tenggelam waktu terjadi tenggelamkan, tiada hangus kalau dibakar, karena ada dimensi baru dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita akan menempatkan kekasih kita di tempat ini. Janganlah berduka seperti orang tidak percaya terus datang besok. Jadi ingat ya, saya ingatkan keluarga, mama kita jasadnya saja di sini, tubuhnya, rohnya ada bersama Tuhan. Amin.
Jangan datang besok, Mama. Jadi nangis-nangis ya itu, Mama. Tolong. Dia lagi sedih. Dia tidak bisa jawab engkau. Saya khawatir setan yang muncul nanti. Apa gitu. Terus kau lari kecak-kacir karena ada suara menjawab. Tapi saya mau beritahu, hanya Yesuslah yang mati dan bangkit boleh ajak bicara. Tuhan, kau sudah mati dan terbangkit. Mamaku ada istirahat di sini, sedih kami. Tuhan, kuatkanlah. Boleh di sini ngobrolnya, boleh. Mau di mana pun ngobrolnya boleh. Tapi ngobrolnya kepada Dia yang mati, Dia yang bangkit, Dia yang hidup. Yesus namanya, hadir dalam rohnya. Jadi jangan berdosa ngobrol sama yang mati. Apalagi nanti yang lain ada yang antar makanan. Ya, diantar ditaruh, makanlah kesukaanmu ini. Udah lama gak ini, taruh seperti orang tidak percaya. Jangan, mending antar ke rumah saya selesaikan di situ secara terhormat. Ya kan? Jadi sebab dia tidak bisa, tapi iman kita menjadi sesat. Halo, mana keluarga ini? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru aturan permainan kita ialah kita hanya berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Jadi kalau hari ini boleh rapikan, boleh bikin bagus kalau dibolehkan negara. Kalau perlu bersalib 7, tapi kan jadi bolehkan kan? Tapi ikuti yang lain. Tapi yang jelas dia tenang di sini. Amin. Jadi dengan demikian jaga rapi. Besok 2 minggu lagi boleh datang. Terus ada suka ngambil air tuh, perpisahan ambil air seperti si Pilatus dulu waktu Yesus disalibkan, diambil cuci tangan. Kita cuci tangan supaya lupa dari mata kita, mama kita. Enggak, itu yang menentukan. Kuasa roh yang ada padamu akan lebih besar dari segala kesusahan. Karena itu jangan lagi seperti orang tidak percaya. Hari ini kita seorang yang percaya, mama yang percaya, ku percaya dia bersama Tuhan, lebih aman bersama Tuhan, dan semua jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Doa-doanya akan menjadi nyata kepada kami. Kami ikuti kesetiaannya, walaupun dia pendiam tapi rohnya terus bersekutu dengan Tuhan, ya tetap kuat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari sesudah hari ini nanti 7 baru bantu bertindih, 1 yang paling bebannya berat. Nanti yang paling berat ada tertua. Kalau orang Medan bilang begini, tidak, adik-adiknya tidak akan kehilangan mama dan tidak kehilangan papa. Si koko tertua lah penanggung jawab, pemegang tongkat. Mengapa kau pertama lahir dari yang lain? Karena Tuhan punya maksud. Kau jadi bapak buat yang lain. Dan karena itu topanglah orang tua kali supaya tetap kuat, kan begitu. Jadi ia menjadi bapa menggambarkan dan juga ibu mendampingi, dan kita tetap satu. Tuhan Yesus akan melengkapi dan akan memberkati. Di sini kita taruh, dia ada di sana. Mari kita taruhkan sesuai firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah Tuhan Engkau meneguhkan dan menguatkan keluarga supaya tidak bersedih seperti orang tidak percaya, karena Engkau telah bangkit. Semua yang percaya padamu juga akan dibangkitkan kelak. Namun mama kami ada bersamamu di tempat yang khusus, siap masuk sorga. Kami tetap percaya dia aman bersama Tuhan, selamat di tangan Tuhan, dan ia dan mengalami sukacita. Dan kalaupun kami ditinggal, kami percaya Kau tidak tinggalkan yatim piatu, tapi Engkau kirimkan Romo menyertai setiap kami, setiap keturunan yang ditinggalkan oleh kekasih kami Bunyonyo. Terima kasih Tuhan, kami titipkan, kami serahkan. Memang sebetulnya kami bukan yang menitipkan, tapi Engkau yang menentukan, dan ketentuan-Mu tidak kami dapat gugat. Dan biarlah tetap mama di sana dan bersama dengan Tuhan dan perlindungan Tuhan, dan biarlah sebentar lagi kami taruh sini termaterai tubuhnya, dan biarlah Tuhan kami lanjutkan acara ini. Tuhan memimpin kami dalam nama Yesus. Kami siap masuk di dalam upacara pemakaman. Haleluya. Semua percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Boleh ke arah peti semua lihat. Ya, arah peti semua lihat. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Sekali pakai handphone, arah peti jangan berubah. Lihat dulu arah peti. Sekali lagi, lihat ke arah peti ya. Semua 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke, mantap. Baik, sudah bisa lanjut untuk Foto. Lihat perwakilan keluarga pada kemana? Lihat. Pelurusannya. Dari depan. Kok. ya. Udah, Amang pegang dulu biar video nggak kehalangan ya. Posisinya kalau dipegang dulu. Ya.
Jangan lihat lubang ya. Bang, geser dikit bang. Dikit aja ke kiri bang. Dari situ aja. Iya. Biar dapat tengahnya. Dan lurus bang. Lurus. Itu Tio Swinyo yang telah lahir pada tanggal 9 bulan November 1951 oleh karena nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Dan karena itu apa yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Tio Swinyo yang dipanggil sehari-hari sebagai Nyonya, Ibu Nyonya. Apa yang berasal dari tanah, yaitu tubuhmu seperti Adam, yang pertama kembali kepada tanah. Yosinyo, sesuai firman Tuhan, engkau akan beristirahat dari jelelahmu, sehingga karena engkau berbahagia di dalam Tuhan. Dan karena itu kami sebagai hamba Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dan gereja yang adalah tubuh Kristus, menempatkan engkau beristirahat di tempat ini, dan bangkitlah bersama-sama orang-orang percaya pada saat kedatangan Tuhan yang diiringi oleh para malaikat menyanyikan pujian bagi Tuhan untuk menyongsong di Tuhan yang di angkasa. Karena itu bangkitlah pada kedatangannya dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu, boleh lempar 3 kali untuk melakukannya sebelum kita memberikan bunga. Apa yang berasal dari Allah kembali pada Allah, yang berasal dari tanah kembali kepada tanah, dan yang berasal dari Bapa dan dari tanah pun diistirahatkan di tempat ini. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sesuai firman Tuhan bahwa perbuatanmu menyertai engkau. Buah daripada lawatan Tuhan bagi setiap orang adalah pertobatan dan keselamatan. Kau telah terima. Dan sekarang perbuatanmu yang baik menjadi bunga keindahan yang mewarnai kehidupan ini dan membawa keharuman dan keturunan semua orang yang mengenal engkau diberkati oleh Tuhan. Terimalah perbuatanmu yang baik, dan biarlah juga perbuatanmu yang baik mengalir sehingga semua orang boleh melihat kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dengan demikian silakan Bapak Ibu boleh melakukan penyiraman bunga bagi yang mengasihinya. Sebelum ditutup, silakan ditinggalkan bunganya karena nanti terakhir ada juga ya. Tuhan Yesus mungkin kita langsung berkat saja sekarang ya. Kita tutup supaya yang lain biasa di pemakaman ABC suka melihat saudara di kiri kanan, jadi tidak ada terganggu saudara juga. Baik, kita berdoa untuk penutup dan sekaligus menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada menyertai kami Engkau Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih sepanjang seluruh acara hingga pada detik ini di penghujung kegiatan kami menghantar kekasih kami ke peristirahatan di Taman Pemakaman Umum Petamburan ini. Kaulah yang memateraikan tubuh jiwa, tubuhnya di tempat ini ditempatkan dan rohnya sudah bersamamu. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Sekarang kami mintakan supaya semua umat-Mu yang datang hari ini menghantar baik saudara, keluarga, dan atau handai tolan sahabat. Tuhan, Engkau berkata bahwa setiap perbuatan kami akan menyertai kami. Amin. Karena itu perbuatan dari setiap umat-Mu, karena kasih mereka malah menghantarkan. Kaulah sumber segala berkat. Berikanlah kesehatan bagi semua kami yang hadir. Berikanlah perlindungan sehingga kami aman sebagaimana sampai di tempat ini, aman juga sampai di rumah kami. Tuhan jualah yang akan memberkati apa yang dikerjakan tangan kami berhasil, serta langkah-langkah kami penuh keberuntungan. Biarlah pegang setiap tangan kami dengan tangan
tangan-Mu memberi kemenangan, supaya kemanapun kami pergi kami tidak perlu takut, sebab gada dan tongkat-Mu itulah menghibur kami. Bawalah kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan Engkaulah gembala kami yang baik yang akan menjamin kami. Sekarang ya Tuhan, sempurnakan seluruh berkat-Mu dalam berkat yang akan dicurahkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Juru Selamat kami yang berkuasa di sorga dan di bumi, yang hadir tengah kami dalam Roh-Mu. Curahilah kami dengan berkat daripada-Mu. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Turunlah kiranya atasmu sekalian anugerah berkat Allah yang melimpah dan kasih karunia dari Putra yang tunggal oleh pertolongan pemelihara tuntunan dari Roh-Nya yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Almasih, Allah firman yang menjadi manusia, di dalam namanya yang ajaib masuk surga dan bumi. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah dan bawalah. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Dengan demikian selesailah ibadah kita. Tinggal kita menyaksikan kepada petugas untuk menutup dan nanti kita akan masih bersama menabur bunga. Tuhan Yesus memberkati. Saya nanti akan ada kesempatan keluarga menyampaikan kata-kata terakhir buat seluruh hadirin. Makasih. Atau sekarang sembari di kami serahkan perwakilan keluarga. Ya, yang tertua silakan, karena ini jadi bapak bagi semua. Yang tertua pegang tongkatmu. Ya. Oke, sambil prosesi penutupan liang, lanjut aja Pak. Bapak lanjut. Saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Tio Swinio, Bu Nyonyo, yang begitu besar buat setiap keluarga, rekan, jemaat, dan hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan support dan dukungannya kepada setiap kami. Pada II, AI, OO, Iktyo, Kotnyo, semua yang ada di sini, saya mengucapkan terima kasih buat bantuan tenaga, pemikirannya, dan juga hal-hal yang tidak dapat kami lakukan. Semuanya dikoordinasikan dengan baik sehingga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ada saat ini dan semuanya menjadi baik. Dan juga kepada para gembala yang hadir saat ini, terima kasih kepada Bapak Munang Gutom sebagai gembala Mama, dan kepada gembala Bapak Johannes Sarjono, dan juga dari GPDI, ya, gembala dari GPDI Pak Marbun, ya, gembala Citra Family Bapak Johannes Sarjono. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini menjadi support yang luar biasa buat setiap kami, ya. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan, dan kiranya apa yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan perhatian dan segala sesuatunya kepada kami, biarlah Tuhan yang membalaskannya dan menganugerahkannya, sehingga berkat-berkat Allah akan tercurah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Sekali lagi, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.